Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para viewers? Aduh, nyangkut. Ya, oke. Apa kabar para viewers? Kembali lagi dengan saya di sini dalam konten saya mengenai sejarah untuk saat ini. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada para viewers yang sudah like, komen, bahkan subscribe ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari para viewers bisa membantu saya mengembangkan konten atau video ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, saya ucapkan juga terima kasih yang masih stay tune di channel saya ini. Namun yang jelas, saya ingin mengucapkan eh, apa kabar dan semoga para viewers dan lain sebagainya, keluarga dan rekan-rekan sekalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kelapangan rezeki, luasnya rezeki dan dimudahkan untuk memperoleh rezekinya dan juga diberikan kesehatan yang melimpah. Dan kita juga berdoa ya para viewers ya, mudah-mudahan eh, pandemi yang terjadi saat ini mudah-mudahan segera berakhir. Seperti itu. Ya kita berharap ini semuanya berakhir ya. Oke, kali ini saya akan menampilkan video tentang masa praaksara. Pada minggu-minggu sebelumnya, mungkin minggu yang lalu ya, minggu yang lalu saya sudah menampilkan tentang jenis-jenis manusia prasejarah ataupun masa prasejarah itu atau praaksara ya, itu sebenarnya apa sih? Nah, ini adalah kelanjutannya. Jadi ini adalah video part kedua dari lanjutan minggu yang lalu. Oke, pada pertemuan sebelumnya, saya geser dulu. Pada video sebelumnya, terdapat kita sudah mengetahui beberapa jenis manusia prasejarah, salah satunya adalah Homo florensis yang sudah ditemukan di daerah Flores ya sekitar tahun 2003. Kemudian yang ditemukan pada saat itu masih belum lengkap karena memang kebanyakan bentuk-bentuk penemuannya masih berupa fragmen atau pecahan-pecahan atau potongan-potongan dari benda-benda atau kerangka manusianya. Ini kan minggu lalu ya yang kita bahas. Nah, yang sekarang kita bahas adalah mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, kita di sini bicara sejarah ya, tidak hal yang lain, tapi kita bicara tentang aspek sejarah berkaitan tentang apa? Tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, teori yang pertama ada Yunan, kemudian teori Nusantara, maaf biar kelihatan ya, para viewers. Ada Nusantara, kemudian ada out of Africa, dan teori out of Taiwan. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia, geser dulu. Ya, sini ya. Sorry kalau misalnya kalian agak pusing para viewers. Nah, karena kan harus menyesuaikan dengan bentuk slide-nya. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan adanya migrasi ras-ras yang ada, seperti ras Melanesia atau ras Negroid dan Austronesia atau ras Mongoloid. Bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Nusantara, wilayah Pulauan Nusantara ini antara lain seperti ini. Ada Melanesia, kemudian Proto Melayu dan Jutro Melayu. Nah, kita mulai dari teori yang pertama. Nah, kalau kita bicara masalah tentang praaksara, sesungguhnya yang kita penasaran mungkin bagaimana cara mereka hidup. Cara mereka hidup atau melakukan aktivitas sehari-hari, ya memang kita tidak bisa menemukan bukti yang akurat sekali ya, karena memang adanya keterbatasan dalam hal teknologi ataupun rekonstruksinya. Karena kan ketika kita perhatikan, contoh nih gambar yang ada di atas ini, atas ini ya, mudah-mudahan nggak potong. Itu kan kita lihat yang sebelah kanannya ada kelompok nelayan yang sudah mendapat tangkapan ikan dan juga mungkin ilustrasi mungkin kehidupan masyarakat praaksara pada daerah pesisir seperti ini gambarannya. Mungkin kalau di gambar ini kan mungkin manusianya hanya bertelanjang dada atau hanya pakai rok atau celana pendek. Kalau sekarang kan mungkin ya pakai kaos dan sebagainya.
Itu gambarannya, jadi ada evolusi. Kemudian yang sebelah kirinya berkaitan dengan teknologi. Teknologinya apa? Mengenai transportasi, yaitu kapal atau perahu, di mana mereka memanfaatkan angin sebagai apa? Sebagai tenaga untuk menggerakkan kendaraan mereka. Kemudian desainnya ada yang kita lihat ada penyeimbang tuh di sebelah kirinya itu di kapal ini. Ya berfungsinya untuk apa? Sebagai penyeimbang dari guncangan dari perahu tersebut. Oke, bicara teori Yunan kembali lagi. Yang mendukung teori ini yang jelas bicara tokoh ya. Jadi teori-teori ini muncul tidak sembarangan. Artinya melalui kajian-kajian ataupun penelusuran yang dilakukan melalui penelusuran langsung ke daerah yang diperkirakan adalah tempatnya, kemudian menggunakan referensi atau berdasarkan catatan-catatan yang ada pada saat itu. Nah, teori ini yang mendukung adalah Muhammad Ali, di mana bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol, dan ini juga disetujui oleh beberapa ahli lain dari Belanda. Salah satunya itu. Dasar dari teori Yunan, ntar ini bisa yes, good. Nah, dasar dari teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan juga kesamaan bahasa. Mungkin kalau kita simak baik-baik, kesamaan bahasa ini bisa mengacu kepada suatu negara di Asia Timur ya, seperti China atau Tiongkok, kemudian Korea, bahkan Jepang. Kalau kita perhatikan ya, para viewers, tulisan atau huruf-huruf mereka kan hampir mirip. Tulisannya itu hampir mirip. Cuman dari segi bentuknya saja, tapi dari segi garis-garisnya itu hampir mirip. Berbeda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kemiripannya kepada apa? Ya kepada Thailand, Indochina ataupun Burma. Dan juga India tentunya. Nah, kembali lagi soal ini. Berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara dengan bentuk kapak tersebut dikatakan terdapat kesamaan temuan. Gitu. Jadi salah satu penyebab kenapa kita dibilang mirip dengan satu yang lain karena ada ciri-ciri yang menyerupai. Selain tulisan, Selain tulisan juga berupa benda-benda peninggalan atau benda-benda yang biasa dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya itu. Oke, kita lanjut. Oh ya, bagi para viewers yang belum nonton video sebelumnya, silahkan klik link di atas ya. Nanti akan saya tampilkan linknya di atas. Silahkan kalian klik linknya untuk nonton part sebelumnya atau video-video yang ada sebelumnya ya. Salah satunya itu. Oke, lanjut. Ternyata belum. Hahaha. Nah, ini tadi udah saya singgung sedikit ya. Agak saya kecil ini. Sip. Mudah-mudahan kelihatan ya, para viewers. Ya elah, goyang-goyang. Ya, goyang. Tapi hati kamu nggak goyang kan? Sudahlah. Oke, dari segi bahasa Melayu berkembang dan memiliki kesamaan dengan bahasa di Champa yang berkembang di Kamboja. Kesamaan ini munculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari dataran Yunan atau Tiongkok. Nah, itu gambarannya. Ini berdasarkan teori Yunan. Kemudian ada teori Nusantara. Nah, para viewers, ini adalah contoh gambar peta Nusantara yang ini sebenarnya peta ini mungkin diperkirakan dibuat sekitar abad ke-17 atau 18 ya, atau mungkin bisa sebelumnya karena saya juga lupa nyantumin tahunnya di situ. Tapi yang jelas ini adalah gambaran kartografi atau peta mengenai kondisi Nusantara atau Asia Tenggara. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat peta-peta zaman dulu tuh nggak sama seperti sekarang ya. Nggak samanya apa? Bentuk pulaunya. Kalau dari segi skala, kemudian garis hayalnya itu masih ada sampai saat ini. Oke, kita lanjut. Teori Nusantara. Teori Nusantara ini, berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Dikembangkan oleh Muhammad Yamin, Boris Kraft, dan John Crawford. Yang menarik adalah yang paling akhir. John Crawford ini, dia orang Inggris. Orang Inggris yang sesungguhnya dulu pernah menulis History of Archipelago ya, bukan History of Java, seingat saya itu.
Jadi kalau kalian pengen tahu sejarah Jawa, salah satunya membaca History of Java. Tapi itu ditulis oleh Raffles, namun sudut pandangnya berbeda, karena ini sudut pandangnya sudut pandang kolonial kalau bicara History of Java. Oke, teori ini menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis atau Homo wajakensis. Jadi teori ini menitik beratkan pada hasil temuan manusia praaksara yang sudah ada di wilayah Solo dan daerah Wajak. Wajak itu di Mojokerto ya. Jadi mohon maaf ya, silakan kalian tulis komentar kalau misalnya statement saya salah. Oke. Nah, berikutnya dalam teori ini juga dijelaskan terdapat perbedaan bahasa antara Austronesia yang berkembang sebentar dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Ya, kalau kita bicara Asia Tengah, kita pasti bicara Persia, Uzbekistan, Kazakhstan, dan sebagainya. Jadi ingat Sabina ya. Pemain voli itu tuh yang ya sudahlah. Banyak halunya nanti kalian yang nonton ya, para viewers. Oke, lanjut. Teori out of Africa. Teori out of Africa adalah teori keluar Afrika tentunya. Ya, kalau kita bicara Afrika, kita pasti ingat bicara Afrika Selatan, Zimbabwe, Uganda, ya kan. Terus apa lagi? Somalia, Zimbabwe ya. Udah saya sebut belum? Ya, pokoknya negara-negara di wilayah Afrika. Namun kalau kita perhatikan, teori out of Africa ini, mohon maaf ya kalau saya geser-gesernya nggak jelas itu, karena biar kelihatan jelas saja. Ini kan peta, ini peta mengenai teori persebaran ya. Nah, oke. Jadi diperkirakan peta ini dapat sebagai ilustrasi bagaimana manusia praaksara itu menyebar ke dunia. Yes, dunia. Melihat dunia kita ingin menguasainya, ya iyalah. Kayak nonton film-film apa gitu ya. Tapi yang jelas ini gambarannya. Jadi ini yang merah ini diperkirakan asal muasal masyarakat atau manusia praaksara ya. Kemudian mereka bermigrasi, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia sampai menyeberang ke wilayah benua Amerika. Jangan dibayangkan seperti kita membayangkan apa? Mencari ke perjalanan ke barat mencari kitab suci gitu kan, beda. Itu ceritanya Song Gokong. Oke. Oke. Teori out Afrika ini dikemukakan oleh seorang ahli genetika. Nah, kalau para viewers yang dulu sekolahnya atau kalian para viewers yang ada yang berprofesi sebagai dokter dan sebagainya, pasti paham ya soal genetika. Di mana menurut penelitiannya manusia modern itu berasal dari Afrika yang kurun waktu sekitar 100.000 hingga 200.000 tahun yang lalu. Itu menurut mereka. Teori out Afrika merupakan didasarkan pada penelitian DNA atau mungkin rantai genetika. Ya, rantai genetika penelitiannya juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Kemudian menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun silam, di mana wilayah tujuannya adalah seperti yang ada di peta. Dari mulai menyeberang sungai Nil, melintasi Sinai, hingga ke Laut Merah. Gitu. Jadi bisa dikatakan seperti ini ya viewers ya. Persebaran ini kan memang masih sebagai suatu hal yang misteri ya. Karena apa? Kita pasti kalau bicara tentang asal-usul nenek moyang pasti bicara tentang siapakah manusia tertua. Salah satunya itu kan. Itu gambarannya. Bahwa memang kalau dalam segi aspek sejarah memang manusia yang tertua itu memang sulit untuk dicari, mengingat tubuh kita manusia ini kan terbuat dari organik ya. Organik artinya bisa hancur ketika manusia tersebut tidak hidup atau mati itu. Ya paling contoh kan kuburan kan.
Orang kita gali sekian mungkin 10 tahun atau lebih dari 10 tahun kan pasti isinya cuma tulang belulang. Itu dagingnya kemana? Dimakan cacing. Lanjut. Nah, ini ada teori dari Taiwan dikemukakan oleh Peter Bellwood, di mana teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak, merupakan pertentangan dari teori Yunan. Nah, ini menariknya para viewers. Kalau kita menyimak tentang kajian-kajian akademik, sesungguhnya teori-teori itu bisa terpatahkan apabila kita menemukan teori baru. Teori baru ini penting. Kenapa? Sebagai pembuka langkah selanjutnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Itu aja gambarannya. Ya sebagai contoh kan kayak di era modern kan. Bagi viewers yang suka melihat channel senjata sebagainya kan, lama-lama senjata itu sudah tak kasat mata. Artinya bukan peluru lagi, mungkin udah laser, sinar dan lain sebagainya. Kalau di negara kita di 62 ya dukun. Mungkin seperti itu ya, tapi enggak, itu bercanda. Itu kita bicara perkembangan. Namanya teori pasti ada yang tesisnya, ada antitesisnya, alias yang tidak setuju. Tapi antitesisnya itu tentunya berdasarkan bukti atau kajian fakta yang ada. Sorry, lupa saya pegang mic-nya. Maaf ya, viewers kalau misalnya tadi suaranya agak pelan-pelan. Gitu. Oke, menurut Theory of Taiwan, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan atau Formosa, dulu namanya. Melalui pendekatan linguistik, didapat kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu Austronesia. Maka tak heran kenapa orang Indonesia suka disamakan dengan orang Malaysia. Mungkin dari segi bahasanya mirip, rumpun bahasanya. Seperti itu, kalau kita dibilang gratis, bagi mereka orang Malaysia bilang percuma. Itu kan. Beda, tapi secara kosakata atau bahasa mungkin mirip. Ya, itu contohnya aja mengenai kesamaan linguistik. Nah, dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau Taiwan. Oke. Itu gambarnya ya, sorry. Ini biar saya zoom sedikit. Ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini perkiraannya. Perkiraan dari Taiwan ini manusianya tersebar ke wilayah-wilayah Asia dan Pasifik. Cuman tetap jadi pertanyaan, kalau kita melihat aspek peta, Taiwan ini kan sebuah pulau yang terpisah dari daratannya, yaitu Asia Mayor atau Asia yang besar kayak Cina, India dan sebagainya, kan terpisah. Jadi kan juga muncul pertanyaan ya para viewers, benarkah ini yang paling tertua atau asal-usul nenek moyang orang Indonesia dari sana? Nah, itu kita harus melakukan penelitian kembali. Itu searching dalam arti ekspedisi alam gaib. Ya, bukan seperti itu juga. Oke. Baiklah, lanjut kita. Bangsa Melanesia. Nah, ini contohnya, bangsa Melanesia lebih identik dengan orang-orang di kawasan timur Indonesia seperti orang-orang Ambon, Papua Nugini, Palau dan lain sebagainya, bahkan The Rock, Dwayne Johnson, badannya keker, palanya botak, tatoan, itu juga masuk kategori turunan ras Melanesia. Gitu. Karena kan orang Samoa, gitu kan, Samoa Amerika kalau nggak salah. Oke, bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin. Fakta tentang ini didasarkan pada penelitian pada benda-benda peninggalan. Sekali lagi, benda-benda peninggalan inilah yang menjadi penentu kenapa suatu ras atau kebudayaan itu sama dengan yang lainnya. Itu. Bangsa Malaysia termasuk rumpun Vedoid Austrodoid yang memiliki fisik ya dari segi kulit ya. Badannya kekar, keriting, mulutnya, hidung dan ya tampil secara fisik lah. Makanya sebagai manusia ya tetaplah harus optimis, jangan pesimis kalau misalnya kita berbeda secara fisik. Tapi ya kembali lagi, ini sekedar intermezzo aja ya, menyimak fenomena yang terjadi di dunia maya mengenai keadaan sosial bagi
good looking itu kan nggak fair itu saya bilang. Giliran orangnya cakep dia bilang ada masalah, orang cakep dapat masalah bilang sabar ya sabar. Giliran orang yang agak jelek gitu bilangnya syukurin segala macam. Nah, itu nggak boleh seperti itu nggak tepat ya viewers ya. Saya juga nggak good looking but tapi saya harus membuat diri saya harus good looking gitu. Intinya kan gitu. Good looking bukan dari arti secara fisik ya, tapi pengetahuan, kemudian linguistik, dan pembawaan. Itu aja. Kuncinya satu, senyum. Ya, oke. Smile. Karena menambah rezeki. Oke. Keturunan bangsa Melanesia antara lain berada di pedalaman Malaya, penduduk tadi Filipina, Siak, serta orang-orang Papua dan wilayah-wilayah Melanesia atau Mikronesia. Salah satunya itu gambarannya ya mengenai bangsa Melanesia itu sendiri. So, kesimpulannya janganlah pernah kita melakukan tindakan yang melecehkan secara fisik karena ya tentu saja itu tidak bagus buat diri kita juga dan juga bagi orang lain. Seperti itu gambarannya. Setiap manusia diciptakan sama ya, di mata Tuhan itu sama. Intinya itu ya viewers, keep smart. Oke. Ada bangsa Proto Melayu, proto bukan kroto ya. Kroto tuh makanan ini makanan burung kroto. Oke, bangsa Proto Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar 2000 sebelum Masehi, termasuk rumpun Mongoloid dari daerah Yunan, di mana Proto Melayu memiliki ciri fisik seperti sawo matang, rambut lurus, tinggi, ramping, bla bla bla. Kemudian, kebudayaan Proto Melayu masuk dalam kategori budaya Neolitikum atau budaya muda. Makanya Proto Melayu ini sering dianggap sebagai kebudayaan batu muda. Silakan bagi para viewers yang ingin komentar apabila ada punya statement lain, silakan. Saya akan terbuka menerimanya. Keturunan bangsa Proto Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Nah, ini selanjutnya Deutero. Bermigrasi sekitar 500 sebelum Masehi. Disebut bangsa Melayu Muda. Merupakan campuran antara Proto Melayu dan bangsa Arya. Ciri fisiknya tidak jauh berbeda dengan penduduk masyarakat kita saat ini. Jadi secara garis besar, penduduk Indonesia itu terdiri atas bangsa Melayu, bangsa Melayu tua dan bangsa Melayu muda. Nah, ini Deutero Melayu ini migrasinya dari Kepulauan Nusantara melewati wilayah Semenanjung Malaka, kemudian Sumatera dan nyambung ke beberapa wilayah lain di Nusantara seperti Jawa. Jangan kita bayangkan, tapi secara sains daratan yang ada di Indonesia itu tadinya saling terhubung. Contoh antara Sumatera dengan Pulau Jawa itu Selat Sunda itu tadinya berupa daratan sampai akhirnya zaman es itu mencair menutup permukaan daratan yang ada di pemisah tersebut dan jadilah namanya Selat Sunda. Makanya kedalaman Selat Sunda kalau viewers buka peta, kedalamannya tidak kelihatan hitam. Kenapa tidak hitam? Ya karena masih agak dangkal, mungkin sekitar 100-200 meter. Berbeda dengan kawasan timur. Seperti di Sulawesi kan lautnya dalam-dalam gitu kan. Dalam-dalam gitu kan. Antara 1000 sampai lebih lah kedalamannya. Tidak hanya antara Jawa Sumatera, antara Papua dengan Australia, itu juga dulu tersambung dengan sebuah daratan. Makanya persebaran hewan-hewan endemik seperti atau endemik entah endemik atau apa. Tapi yang jelas ada persamaan hewan antara Papua dengan Australia seperti buaya. Jangan bayangkan buaya yang seperti cewek, udah kenalan dong gitu kan. Enggak juga. Ini kita bicara ilmiah ya, sains. Buaya, kemudian kanguru, jenis-jenis reptil, bahkan aves atau burung itu juga bisa ditemukan di sana. Oke. Bangsa Deutero Melayu membawa kebudayaan logam, di mana keturunan bangsa
Dutro Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Namun tidak tertutup kemungkinan ketika zaman semakin bergerak, bangsa Dutro Melayu ini tersebar ke wilayah-wilayah lainnya yang tentunya di luar wilayah yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Nah, oke, mungkin itu aja ya para viewers video saya untuk saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Oke, sekian saja video dari saya ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, baik dari segi presentasi, penyampaian, bahkan materi. Apabila ada kekurangan, saya mohon bukan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga tidak menutup pintu untuk diskusi ya. Silakan bagi para viewers yang ingin komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like and subscribe, share tentunya. Jika memang channel ini bermanfaat, konten-kontennya bermanfaat, dan saya berharap konten ini bermanfaat tentunya bagi viewers. Oke, terima kasih. Sekian, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.